Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita kembali melanjutkan materi kita, yakni tentang perkalian pecahan desimal. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada pembahasannya. Oke, perkalian pecahan desimal. Contoh, kerjakan perkalian desimal berikut. Yang pertama, 0,5 kali 0,25. Yang kedua, 3,6 kali 4. Yang ketiga, 0,3 kali 0,14 atau 0,14. Baiklah, kita selesaikan satu persatu. Pertama, 0,5 kali 0,25. Nah, sebelumnya adik-adik, saya akan jelaskan sedikit. Nah, ini sebagai pengantar saja. Ini 0,1 itu habis satu angka di belakang tanda koma. Kenapa satu angka? Karena habis tanda koma, ini terdiri hanya satu angka. Yang ini 0,34. Nah, ada berapa angka? Jadi dua angka di belakang koma. Kenapa? Nah, habis koma ada berapa? Kita hitung. 1, 2. Dua angka. Yang ini juga 3 angka di belakang tanda koma. Habis tanda koma, 1, 2, 3. Jadi 3 angka di belakang koma. Jadi ini sebagai pengantar adik-adik untuk bisa menyelesaikan contoh nomor 1 ini. Jadi intinya adik-adik harus pahami seperti ini adalah satu angka di belakang koma. Yang ini 2 angka, yang ini 3 angka di belakang koma. Bisa ya? Baiklah, kita bahas. Pertama, ya 25. Nah, dari mana 25? Jadi, dari sini adik-adik 0,25. Jadi saya ambil hanya angka 25 saja. Jadi untuk komanya, penyelesaiannya dulu adalah kita abaikan tanda komanya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan adik-adik. Ya, nanti hasil akhirnya nanti baru kita tambahkan ulang tanda komanya. Jadi 0,25 ini saya tulis hanya angka 25. Ya. Kenapa nolnya tidak ditulis? Karena angka 0 tidak ada gunanya di sebelah kiri. Gitu ya. Kecuali angka 1 atau selain 0, misalnya 1, 2, 3, jadi kita tulis. Misalnya di sini ada 3, maka kita tulis 3, 2, 5. Di sini 3, 2, 5. Gitu ya. Nah, tapi karena hanya angka 0, maka yang kita tulis cukup hanya ambil angka 25. Jadi yang ini. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita kali dengan 0,5. Jadi yang kita ambil juga adalah hanya angka 5-nya. Angka 0-nya tidak usah. Ya. Bisa diambil angka di sini kecuali selain angka 0. Oke, jadi kita kali dengan 5. Jadi kita kali biasa atau kita kali bersusun. Bisa ya? Nah, kalau perkalian seperti ini saya sudah bahas juga waktu kelas 4 yang lalu. Jadi tinggal kali 5 dikali 5 hasilnya 25. Tulis 5, ingat 2. Ya, kita ingat 2. Tinggal 5 kali 2 10 atau 2 kali 5 sama. Hasilnya 10 ditambah 2 yang kita ingat tadi sehingga menjadi 12. Bisa ya? Ya, hasilnya 125. Nah, sekarang ya, sampai di sini belum selesai adik-adik. Kenapa? Tinggal penentuan peletakan tanda komanya. Nah, seperti apa caranya? Tinggal kita perhatikan di soal. Nah, 0,5 ini ada satu angka di belakang koma. Ya, habis koma ini satu angka. Kalau yang ini 0,25 ada 2 angka. Jadi 1, 2. Habis tanda koma ada 2 angka. Jadi kita hitung totalnya berapa angka di belakang tanda koma. Ini satu angka di belakang koma, ini 2 angka di belakang koma. Jadi kita jumlahkan saja 2 ditambah 1
Jadi hasilnya 3 angka di belakang tanda koma secara keseluruhan. Ya, jadi ini 1 angka di belakang koma, ini 2 angka di belakang koma. Jadi totalnya ada 3 angka di belakang koma. Bisa ya? Nah, jadi dari 3 angka di belakang koma tadi itu adalah patokan nanti untuk penentuan peletakan tanda komanya. Bisa ya? Jadi tinggal kita hitung sebanyak 3 angka di belakang koma atau sebanyak 3 ya. Jadi kita mulai menghitungnya dari sebelah kanan. Ya, sebelah kanannya yang mana? Yang angka 5. Kita hitung sebanyak 3 angka. 1, 2, 3. Ya, saya ulangi. 1, 2, 3. Jadi 3 angka ya. Jadi setelah angka 3, jadi tinggal kita taruh angka koma di sini. Disinilah peletakannya. Jadi kita taruh ini. Ya. Setelah itu baru kita tambahkan angka 0. Ya. Kenapa tambahkan angka 0? Karena di sini 0, sini 0. Jadi pas hasilnya 0, ya. Jadi hasilnya adalah 0,125. Bisa ya? Jadi intinya di sini adalah adik-adik harus bisa mengetahui cara peletakan tanda komanya. Untuk mengetahuinya adalah dengan melihat soal. Ya, jadi soalnya sekali lagi ini ada 1 angka di belakang koma, ini hanya 2 angka. Jadi kita jumlahkan, ada 3 angka semua, ini 2 ditambah 1 angka jadi 3 angka. Sehingga penentuannya sebanyak atau perhitungannya sebanyak 3 angka. 1, 2, 3. Setelah itu taruh tanda koma, baru tambahkan 0. Sehingga hasilnya 0,5 kali 0,25 adalah 0,125. Bisa ya? Oke, sangat gampang. Lanjut. Nah, yang kedua, 3,6 kali 4. Nah, pada contoh 2 ini adik-adik, nah, yang ini bilangan desimal, karena ada tanda komanya, ini bilangan asli. Nah, jadi bagaimana cara perkaliannya? Sama saja. Jadi yang pertama 3,6 ini ya. Jadi saya abaikan tanda komanya sehingga saya tulis 36. Ya. Jadi jangan hanya 6 yang ditulis. Kenapa? Karena di sini bukan angka 0. Kalau angka 0 di sini jadi cukup kita ambil angka 6. Tetapi karena ada angka selain 0 adalah angka, misalnya angka 3, maka kita ambil dua-duanya. 30. Nah, seperti ini. Bisa ya? Oke. Nah, kemudian kita kali dengan 4. Kita kalikan. Cara perkaliannya seperti pada contoh yang pertama. Ya, 6 kali 4 atau 4 kali 6. Hasilnya 24. Jadi, kita tulis dulu 4, kita ingat 2. Itu ya. 4 kali 6, 24, tulis 4, ingat 2. Nah, kemudian kita kali lagi. 4 kali 3, 12. Ya. 12 ditambah 2. Yang kita ingat tadi ya. Yang kita ingat 2. 12 tambah 2. Hasilnya adalah 14. Gitu ya. Oke. Jadi hasilnya 36 kali 4 adalah 144. Bisa ya adik-adik? Nah, sampai di sini belum selesai. Tinggal kita menentukan peletakan tanda komanya. Nah, sekarang kita cek di soal. Ini berapa angka di belakang koma? Jadi ini satu angka. Ini ada nggak? Tidak ada. Jadi totalnya ada berapa angka di belakang tanda koma? Hanya 1 angka. Ya. Jadi di sini nanti adalah kita meletakkan 1 angka di belakang koma. Nah, jadi sekali lagi penentuannya dari sebelah kanan. Nah, jadi kita hitung sebanyak 1 angka. Jadi kita hitung di sini 1 ya. Jadi 1. Nah, karena 1 angka ya. Jadi kita hitung 1. Nah, setelah itu baru taruh tanda koma. Nah, tanda komanya di sini. Di sini ya. Sehingga 14,4. Bisa ya? Jadi sekali lagi saya ingatkan, ya, penentuan tanda komanya tergantung dari
soal. Ya, kalau soalnya hanya satu angka di belakang koma, maka di sini juga hanya satu angka kita berhitung. Ya, setelah satu angka kita taruh tanda koma. Sehingga hasilnya 14,4. Bisa ya adik-adik? Oke, saya yakin adik-adik bisa memahaminya. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. 0,3 kali 0,14 atau 0,14. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Oke, pertama, seperti yang tadi, 0,14 saya ambil hanya angka 14. Bisa ya? Kenapa? Karena hanya nolnya ini bukan angka, hanya angka 0. Kalau selain angka 0 bisa kita ambil. Ya, misalnya tadi kalau misalnya ada 1, maka saya ambil angka 1 jadi 114. Di sini juga saya tulis 114. Tapi karena 0 jadi tidak usah kita ambil angka 0-nya. Hanya kita ambil angka 14-nya. Bisa ya? Oke. Ya, kemudian kita kali dengan 0,3. Jadi 0,3 juga itu kita abaikan lagi. Sekali lagi kita abaikan tanda komanya untuk perkalian. 0,3 ini jadi kita ambil hanya angka 3-nya juga. Saya kenapa? Karena angka 0-nya kita tidak usah ambil kecuali angka selain 0. Bisa ya? Oke, sangat-sangat mudah. Tinggal kita kalikan. Jadi kita kalikan 3 kali 4 hasilnya berapa? Hasilnya 12. Tulis 2, ingat 1. 3 kali 4, 12. Tulis 2, ingat 1. Jadi kita ingat 1 ya. Kemudian 3 kali 1, 3. Tambah 1 yang kita ingat adalah 4. Sehingga hasilnya adalah 42. Bisa ya? Sampai di sini belum selesai. Tinggal penentuan peletakan tanda komanya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan, tinggal kita cek di soal. Ini berapa angka di belakang koma? Jadi 0,3 ini jadi hanya satu angka di belakang koma, ya. Kemudian yang ini berapa angka di belakang koma? Habis tanda koma ada 2 angka, 1, 2. Jadi ini ada 1 angka di belakang koma, ini 2 angka di belakang koma. Jadi kita jumlahkan secara keseluruhan. Jadi ini 1, ini 2. Jadi kita jumlahkan 1 tambah 2 jadi 3. Sehingga totalnya keseluruhan adalah 3 angka di belakang koma. Bisa ya? Jadi saya ulangi, ini 1 angka, ini 2 angka. Jadi tinggal kita jumlahkan 2 tambah 1 menjadi 3. Jadi untuk penentuan peletakan tanda komanya adalah sebanyak 3 angka. Sekarang kita berhitung sebanyak 3 angka di sini. Bisa ya? Oke, kita hitung dari sebelah kanan. Ya, selalunya dari sebelah kanan. Jadi 1, 2. Nah, 3-nya yang mana? Oh, karena ini kurang, hanya 2 angka di hasilnya. Jadi, kalau dia kurang di sini, tidak ada lagi angka lain. Ya, supaya dia 3 angka, seperti di soal ini 3 angka di belakang koma, maka kita di sini tambahkan angka 0. Sekali lagi tambahkan angka 0. Bisa ya? Jadi saya ulang sekali lagi. Nah, ini hanya terdiri di jawabannya ini hanya terdiri dari 2 angka. Sedangkan ini ada 3 angka di belakang koma. Jadi kita berhitung sebanyak 3 angka juga. Jangan hanya 2 angka. Nah, jadi penghitungannya tergantung dari soal. Ini 3 angka di belakang koma, maka di sini harus berhitung sebanyak 3 angka, ya. Jadi kita hitung 1, 2. 3-nya yang mana? Karena 3-nya tidak ada, jadi cukup kita tambahkan angka 0 di sini. Jadi kita tambahkan angka 0. Sehingga dia menjadi 3 angka juga di belakang tanda koma. Bisa ya? Setelah itu, karena dia sudah 3 angka, tinggal kita taruh angka koma, tanda koma, kemudian taruh, di sini taruh 0. Bisa ya? Sehingga hasilnya 0,042.
Oke, sangat mudah ya. Baik adik-adik, intinya di dalam penyelesaian perkalian desimal ini, adik-adik harus bisa memahami penempatan komanya ya. Jadi untuk penempatan komanya itu tergantung dari soalnya, berapa angka di belakang koma. Bisa ya? Oke. Baiklah, untuk lebih jelasnya nanti adik-adik kalau masih kurang paham, nanti ditonton terus materinya ini. Ya, saya berikan tugas. Nah, tugasnya ini adik-adik kerjakan di buku catatannya ya. Kemudian difotokan ke saya ya. Jangan lupa dengan cara pengerjaannya ya. Sekali lagi jangan lupa dengan cara pengerjaannya. Baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Aktafi bihadza kalam. Syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.